Salam pers mahasiswa. Halo Sobat Limas, selamat datang di Podcast Limas. Your voice, your Limas, your podcast. Baiklah, hari ini kita akan ngobrol bareng teman-teman Limas. Pastinya kita akan berbicara mengenai Biro Kesekretariatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Christine. Saya akan memandu podcast kita pada hari ini. Kita akan kedatangan teman-teman Biro Kesekretariatan yang selama satu periode ini memiliki peran penting dalam administrasi LPM Limas. Kita sambut, ini dia teman-teman Kesekretariatan. Langsung saja, apa kabar Kak? Baik, Titin. Oke, boleh perkenalan singkat dulu dan kesibukannya apa mulai dari Kakak? Oh, baik. Izinkan aku mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama aku Bagus Rahmat Nugroho. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Di sini sebagai Sekretaris Umum LPM Limas untuk periode ini. Saat ini kesibukanku sebagai mahasiswa akhir tentu ngerjain skripsi ya teman-teman. Oke, boleh dilanjut? Oke, kenalin aku Fiona Agnesia dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2022. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum yang mendampingi sekum kita yaitu Kak Bagus yang saat ini kegiatannya sedang magang gitu. Oke, kita agak sedikit flashback ini kan. Kita ngomongin masalah LPM Limas. Gimana sih Kak awal mulanya kenapa mau join ke LPM Limas sendiri untuk Kak Bagus sendiri? Kalau dari aku pribadi, kenapa akhirnya join LPM Limas di semester 3 itu karena diajak oleh kawan-kawan. Cuman kawan-kawanku ini satu udah keluar dari Unsri, satu juga udah nggak aktif, satu ada di Limas masih tapi nggak terlalu aktif, itu sih. Dan juga sesuai dengan background saya di jurusan Ilmu Komunikasi yakni jurnalistik gitu. Berarti memang dari awal memang juga. Dari awalnya nggak tertarik sih, cuman karena memang backgroundnya jurnalistik di perkuliahan, Mendukung ya? betul, mendukung. Kak Fiona sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya sama, tadinya bareng temen juga, tapi malahan temennya awalnya nggak ada yang masuk, malahan mereka nyusul gitu. Dan akhirnya tinggal satu nih temennya ada di sini. Terus juga karena memang sukanya itu suka ngomong sih, pengennya di depan layar gitu. Tadinya pengen banget kayak liputan-liputan gitu sih awalnya. Berarti nyangka nggak sih tiba-tiba jadi BPH Kesekretariatan ini? Sebenarnya nggak nyangka karena awalnya kan litbang ya, dan nggak ada pengalaman juga di kesekretariatan gitu, jadi kayak baru banget gitu. Kalau Kak Bagus ini kayak pasti dari awal mau ngincer ini atau ada yang lain? Jujur aja enggak. Dari awal aku memang bukan di sekret basicnya, malah nggak ada basic sekret sama sekali karena dari awal masuk itu memang ngincernya di redaksi, di editor. Cuman karena dia manain untuk bantu-bantu di sekum ini, akhirnya aku dia manain untuk posisi sekum ini di tahun ini gitu. Berarti bahagia nggak tapi di biro ini? 50-50. Oke. Kalau misalnya ini kan udah satu periode berarti kan? Iya betul. Ada nggak sih kayak pengalaman yang, aduh ini nggak bisa aku lupain nih di biro ini? Pengalaman di biro sekret ya, yang nggak bisa dilupain mungkin jadi pewawancara untuk jurnalis saja. Okay. Karena itu nggak expect bakal disuruh jadi pewawancara orang yang mewawancarai CJ gitu. Karena memang waktu join ini memang nggak ada pikiran untuk jadi BPH inti gitu. Intinya kayak jadi anggotanya terus keluar aja gitu. Tapi ternyata jadi BPH gitu. Terduga ya. Iya betul. Kalau Kak Fiona ada nggak pengalaman berkesannya gitu? Mungkin karena kita berdua kebetulan kemarin berangkat ke Padangnya itu pada saat PJTLN-nya itu bareng sama-sama sekum sama wasekum, jadi mungkin di situ ya ada kayak mulai deketnya gitu, ngobrolnya gitu. Mungkin di situ sih. Kalau pengalamannya yang selama berkegiatan di Limas itu ya pasti sebagai sekum sih ya gitu deh, nggak gitu banyak di lapangan juga kan, kebanyak selama jadi BPH gitu sih. Oh berarti lebih banyak ke surat menyurat berarti ya? Atau gimana tuh? Kalau yang lebih banyaknya itu
sekumnya ya. Lebih banyak ke berarti nggak yang terlalu terjun langsung tapi ke surat menyurat bagian-bagian itu ya Kak? Betul. Jadi kami tugasnya memang lebih ke surat menyurat dan nggak terlalu untuk ke lapangan. Namun kan biasa kita sebagai jurnalis tentu pasti ke lapangan juga untuk liputan gitu. Oke, oke. Kalau misalnya tantangannya sendiri gitu, di mengurus-ngurus atau bisa tantangannya ngeliput atau gimana gitu, ada nggak sih selama menjabat? Kalau tantangan sebagai sekum ini, yang pertama tentu aku nggak ada basic secret dari sama sekali, itu mungkin jadi tantangan besar bagiku karena memang nggak terbiasa untuk ngelola surat, nyimpen surat, bikin surat dan lain sebagainya. Hmm, Terus tantangan ketika liputan sama jadi BPA itu alhamdulillah nggak ada sama sekali. Oh, Lancar ada. aja, iya. Mungkin karena didukung magang kemarin jadi udah sedikit lihai dikit untuk liputan. Oke, kalau Aviana ada yang kayak struggle-nya gitu di dunia Limas ini? Sebenarnya untuk selama jadi anggota itu kan ya pasti ada ya. Cuma kalau pas jadi BPH ini yang pasti kita berdua kan meraba-raba, nggak ada yang pernah jadi sekum ya dan wasekum gitu. Dan tugasnya juga banyak yang kita sebenarnya nggak tahu dan kayak prokernya pun nggak begitu banyak gitu kan di kesekretariatan dan kayak di situ sih struggle-nya, apalagi ada proker yang sebenarnya belum bisa terlaksana dikarenakan satu dan lain hal gitu. Itu sih. Oke, berarti juga sama-sama baru di dunia sekret ini ya. Ada nggak sih kayak karena pusing gitu, jadi kayak udahlah aku keluar atau ada kepikiran kayak mau menyerah gitu selama menjabat? Mungkin kalau untuk itu belum ada ya. Mungkin cuman ada sedikit rasa jenuh aja untuk urusan surat menyurat ini. Tapi kan it's okay, buktinya sampai saat ini masih bisa untuk ngurus surat. Oke, Aviana? Kalau aku kayaknya enggak sih ya, karena kan bebannya lebih berat ke sekumnya ya gitu. Jadi ya enjoy-enjoy aja. Cuma ada beberapa kegiatan yang pas lagi tabrakan banget gitu kan, sayang banget nggak bisa ikut. Itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti kalau boleh tahu selama periode sebelum ini kerja sama satu biro juga nggak? Gimana? Satu biro juga nggak periode Oh. sebelumnya? Aviana sama Kak? Enggak, beda. Aku redaksi, dia lead bang. Jadi gimana tuh cara kerjasamanya kayak bangun chemistry? Kebetulan kami dari awal PJT dia udah satu kelompok di kelompok 2. Jadi udah, Berarti udah kenal dari iya, situ. udah kenal dari sana. Oke. Karena ini kita di akhir-akhir periode ini, aku mau tahu deh gimana harapan gitu atau enggak sebelum itu evaluasi deh. Apa yang perlu diperbaiki dari biro ini gitu menurut kedua kakak ini? Oke, kalau dari aku ya, mungkin yang pertama komunikasi ya teman-teman. Karena komunikasi itu penting. Meski seket mungkin anggotanya nggak sebanyak biro-biro lain, cuman seket itu penting gitu. Terutama untuk nanti sekum yang menjabat setelahku, dia harus bisa komunikasi dengan lebih baik pada pimpinan biro lain, terutama biro litbang. Karena dari sana internal Limas itu bakal berjalan gitu. Kita bakal tahu siapa yang gimana, terus siapa yang struggle, siapa yang susah, terus siapa yang udah agak aktif atau mungkin memang like buat dikeluarkan gitu karena memang udah nggak sevisi misi lagi. Jadi dari sana kita bisa apa ya, milih-milih itu gitu, milih-milih anggota yang masih mau atau enggak gitu. Jadi kerjasama pimpinan itu penting. Itu aja sih kalau dari aku. Berarti komunikasi kerjasama gitu ya. Kalau boleh tahu berapa anggota biro ini? 5 orang. Oke, luar biasa berarti ya. Kalau misalnya untuk Aviana sendiri, apa yang perlu menurut kakak apa yang perlu diperbaiki gitu di biro terutama di Limas? Iya, sebenarnya kan faktornya bukan cuma internal aja ya. Ada juga eksternal. Mungkin yang internal itu yang kata Kak Bagus tadi, yang kurangnya juga anggota, terus juga kayak kurang matang lah secara apa ya. Harusnya kan kayak dibimbing dulu tuh yang baru di sekret atau gimana biar nggak semeraba-raba itu gitu. Dan juga untuk prokernya mungkin kayak lebih disesuaikan aja karena kayak kemarin kan ada banyak hal yang kayak kita sekretnya ada masalah dan lain sebagainya. Dan juga dari luar sih kayak surat menyurat itu kan kita juga faktornya kan ada dari kampus ya. Kayak gitu sih. Udah sih kayak gitu aja. Oke.
Oke, untuk terakhir ini aku boleh ngasih satu atau dua kalimat gitu untuk kedepannya Limas ini, harapannya deh untuk Limas, untuk teman-teman yang akan melanjutkan jejaknya. Mungkin untuk harapan dariku seperti yang tadi kusampaikan, mungkin rajin-rajin komunikasi aja satu sama lain, rajin-rajin bonding antara anggotanya, supaya memang hubungan kita semakin erat as anggota jurnalis muda di Limas. Itu aja sih. Oke, Kak Fiana sendiri? Kalau dari aku ya hampir sama sebenarnya, karena kita juga terkendala SDM ya. Coba kalau misalnya SDM-nya banyak tapi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya pun di luar Limas nggak apa-apa gitu untuk bondingnya gitu. Nah di situ agak kurang, kita tuh agak kurang gitu. Mungkin kayak ada keterbatasan, kayak misalnya di waktu-waktunya orangnya lagi di mana gitu. Mungkin kayak lebih didiskusin lagi lah gimana lah baiknya gitu biar nggak terjadi lagi gitu aja sih. Dan sebenarnya eh di tahun ini itu udah banyak, udah ada perubahan daripada yang sebelumnya gitu aja sih. Mungkin kedepannya harusnya lebih baik lagi daripada sekarang gitu. Oke, ini kan kita mau menuju teman-teman jurnalis baru ini kan, jurnalis muda yang baru. Kalau misalnya untuk menggait para jurnalis ini gimana tuh supaya masuk ke biro kesek ini? Kayak pasti kayak dalam pikiran anak-anak yang baru tuh bakalan kayak aduh susah banget gitu masuk sini. Karena kan nggak mau juga kan yang kayak ribet lah dalam pikirannya. Mungkin untuk kakak ini apa sih yang membuat supaya tertarik gitu di biro ini? Kalau dari kami pribadi secret ya, untuk bisa bikin orang-orang tertarik join secret sebenarnya apa ya? Hampir belum ada hal yang bisa bikin menarik gitu, karena memang secret ini selayaknya kerja seperti di internal gitu. Jadi memang yang kerja cuman internal doang, nggak ada yang pokoknya pun juga nggak terlalu menarik gitu. Mungkin suatu saat jika memang Limas punya suatu tempat buat mereka ngumpul sendiri, mungkin dari sana mungkin bakal ada poker kalian yang lebih berjalan. Soalnya untuk saat ini kayaknya lebih dominan untuk saat menjilat aja gitu, belum ada yang lain gitu. Kalau Kak Diana ada yang satu dua kata? Sama sih sebenarnya ya, karena kita belum banyak proker yang menarik gitu. Tapi sebenarnya enak kok masuk ke sekretariatan karena juga prokernya nggak gitu banyak untuk, dan juga anggotanya nggak gitu banyak gitu. Oke, berarti seru banget teman-teman. Sebenarnya nggak perlu takut untuk kayak surat menyurat dan lain-lainnya, karena bakalan dibimbing juga kan sama teman-teman yang lainnya. Itu aja deh kayaknya, karena juga kalau kita keterusan bakalan panjang banget nih. Itu dari perbincangan kita. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak Biro Kesekretariatan atas baik, semangatnya begitu membara. Terima kasih juga buat sobat-sobat Limas yang setia mendengarkan. Jangan lupa terus dukung LPM Limas dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Your Voice, Your Limas, Your Podcast. Salam pers mahasiswa.